يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا بالدين ويرزقنا كمال الأخلاص واليقين ما إلى أرواح الأولياء والعلماء والصالحين والدين الحاضرين أجمعين ما إلى رنقد بالعالم شيخ أبي حميد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى رنقد بالحلا شيخ أبي يزيد البسطامي ثم إلى رنقد بالمقام شيخ عبد القادر الجيلاني ثم كن بالأكون شيخ محمد بن عبد الكريم سمن المداني ما إلى مولانا شيخ محمد أرشد بن عبد الله بن جري شيخنا محمد زين بن عبد الله شيخ محمد بن أصل وفروعهم أن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشهم برحمة والمغفرة يدعو علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرات النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kembali pada kesempatan yang baik ini dengan berkat limpahan taufik hidayah serta inayah pertolongannya jualah. Dapatlah kita kembali bersama-sama berkumpul dan bersilaturahim di tempat yang mulia ini, di majelis yang mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam moga-moga senantiasa terlimpah dan tercurah keharibaan junjungan kita Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat serta kepada para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita pada kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Qala rahimahullahu ta'ala wa inna li hadhihin ni'ami mun'iman yutalibuni bi syukrihi wa khidmatihi. Dan sesungguhnya dari segala macam banyaknya nikmat ini ada yang memberikan nikmat yang mana ia menuntutku untuk mensyukurinya dan mentaatinya. Artinya dari banyaknya nikmat yang kita rasakan, mulai daripada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat kesehatan, nikmat roh dan lain sebagainya. Tentu ada yang memberikannya. Artinya kada mungkin adanya nikmat itu tanpa ada yang memberi nikmat. Nikmat itu adalah sebab, berarti ada musabbibnya. Siapa musabbib daripada segala macam nikmat ini? Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu, Allah menuntut untuk mensyukurinya. Sebagaimana Allah juga menuntut untuk ditaatinya.
Tapi walaupun Allah yang memberikan segala macam nikmat itu menuntut kita untuk mensyukurinya, Allah menuntut kita untuk mentaatinya. Apakah syukur kita kepada Allah, apakah taat kita kepada Allah itu akan menguntungkan Allah? Jawabannya kada. Walaupun seduniaan orang beribadah kepada Allah, seandainya nih di dunia nih kadada nang kafirnya beriman seberataan, apakah derajat ketuhanan Allah itu akan bertambah? Kada aja. Walaupun seduniaan umpamanya tidak ada yang beriman kepada Allah, apakah derajat ketuhanan Allah akan turun? Kada juga. Lalu gasan apa kita mensyukuri nikmat Allah? Gasan apa kita mentaati Allah? Pada hakikatnya syukur kita kepada Allah, taat kita kepada Allah itu akan kembali kepada kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Kita beribadah kepada Allah, Allah akan mengembalikan ibadah yang kita lakukan kepada Allah untuk kita. Bagaimana Allah mengembalikan ibadah yang kita kerjakan? Yaitu dengan balasan surga. Nah, itu. Artinya nang ujar Al-Quran ni nang subhanaka ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan segala sesuatu apapun di dunia ini nang sifatnya sia-sia. Nah, cuma terkadang kita nang kada atau belum memahami hikmah daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ketika memberikan nikmat kepada kita, Allah menuntut kita untuk menyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum nah inna adzabi lasyadid. Jikalau engkau bersyukur, kata Allah, atas segala nikmat yang aku berikan, maka aku tambah nikmatnya. Walain kafartum, dan jikalau engkau kufur nikmat, kafartum itu kufur nikmat, maka kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu bersangatan pedih. Dan memang di dalam kehidupan kita ini adalah jika ibarat dihitung-hitung dah, tak banyak nikmat kan yang kita rasakan, tak banyak musibah kan yang kita dapatkan. Dan kita harus jujur bahwa di dalam hidup ini banyak nikmat yang kita dapatkan dari Allah. Nang nyatanya dulu lah, nang nyata nih nikmat bahinak dulu. Nang kita hirup ini angin kah, oksigen kah? Oksigen gratis. Coba mun orang sesak napas ngalih behinak dipasangi oksigen di rumah sakit bayar. Nah, kita behinak berapa kali aja kita behinak, keluar masuk hinakan mata, telinga, hidung, kan segala macamnya nih nikmat aja tak. Makanya ada seorang Bani Israel, Al-Imam As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin itu menyebutkan, ada orang Bani Israel ratusan tahun beribadah kepada Allah di atas gunung. Di atas gunung nang orang lain tuh kadadaan inya aja sorangan.
daripada inya tuh doanya mustajab kepada Allah. Saban hari ada buah nang tumbuh gitu bang dimakannya nah. Gawiannya siang puasa malam ibadah, siang puasa malam beribadah ratusan tahun. Jadi dalam riwayat itu disebutkan ketika hari kiamat Allah menyuruh malaikat, wahai malaikatku, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Lalu ujar si hamba tadi merasa banyak beribadah, ya Allah, ulun selama ratusan tahun hidup di dunia hanya beribadah kepadamu. Jadi masukkanlah ulun ke dalam surga dengan ibadah nang ulun gawi. Nah, ya Allah Ta'ala menengkaya itu, ayo ditimbang ibadahnya itu nang ratusan tahun dengan nikmat nang diberikan Allah. Ternyata nikmat, ternyata ibadah orang ini nang selama ratusan tahun itu ditimbang dengan sebuting nikmat mata aja, baratan nikmat mata masih. Nikmat mata sebuting aja, masih barat nikmat mata tadi. Inya menggunakan nikmat mata tuh ditimbang dengan ratusan tahun ibadahnya masih barat nikmat mata, nikmat melihat, belum lagi nikmat telinga, belum lagi nikmat iman, Islam, nikmat roh, nikmat lain sebagainya. Jadi lamun kita nih hendak masuk surga ma'amalakan ibadah aja rasa jauh benar. Pertama kita kada tahu ibadah kita nih ikhlas kah kada. Nang kedua seandainya ikhlas yakin kah kada diterima. Ada tahu juga kita. Nah, makanya semata-mata dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara cara untuk kita mendapatkan rahmat, nikmat, karunia Allah yaitu dengan menyukuri nikmat Allah. Menyukuri nikmat ini. Apa tanda-tanda kita menyukuri nikmat Allah Ta'ala? Tandanya adalah dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulul akalata fayahmadu 'alaiha wa yashrabu syurbata fayahmadu 'alaiha. Sesungguhnya Allah sungguh ridha kepada seorang hamba yang mana ketika ia makan, tuntong makan, lalu ia memuji Allah. Ketika ia minum, tuntong minum, lalu ia memuji Allah. Itu tanda syukurnya kepada Allah dan Allah ridha kepadanya. Kan perkara nang remeh aja. Tuntong makan, alhamdulillah, tanda menyukuri nikmat. Haus bawa minum ampi haus, alhamdulillah, tanda menyukuri nikmat Allah. Nah, Sayyidina Ali mengatakan, inna ni'mata mausulatun bisyukri wa syukru yata'allaqu bil mazid. Sesungguhnya nikmat itu terhubung dengan adanya rasa syukur, terhubung. Dan rasa syukur itu berhubungan dengan tambahan nikmat. Jadi nikmat tadi berhubungan dengan rasa syukur, dan rasa syukur itu berhubungan dengan tambahan nikmat. Wahuma makruna fi qarnin, dan keduanya senantiasa seimbang, balance. Falan yanqati al mazidu minallahi ta'ala hatta yanqati asyukru minal abdi. Maka tidaklah terputus tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu sehingga putuslah syukurnya seorang hamba terhadap nikmat Allah. Artinya apabila nikmat dari Allah terhadap hamba itu semakin berkurang, semakin sedikit, itu tanda si hamba tadi kada tapi bersyukur. Ya Sayyidina Ali. Nah. Suatu hari Sayyidina Mu'az mendatangi Nabi. Lalu ketika itu Nabi memegang tangan Sayyidina Mu'az.
Ujar Nabi, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka wa inni usika. Ujar Nabi, wahai Mu'adz, demi Allah sesungguhnya aku cinta kepadamu dan aku akan mewasiati, memberikan nasihat kepadamu. Ini artinya nang ujar Nabi, nang salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 nang menyebabkan orang merasakan manisnya iman. Salah satu diantaranya adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang yang cinta kepada saudaranya seagama karena Allah, cinta karena Allah, ya ini. Jadi ujar Nabi kepada Sayyidina Mu'adz, wahai Mu'adz, inni usika, aku akan menasihati, memberikan nasihat kepadamu. Apa nasihat Nabi kepada Sayyidina Mu'adz? La tada'anna dubura kulli salah. Wahai Mu'adz, jangan tinggalkan bacaan ini. Jangan tinggalkan bacaan ini setelah habis sembahyang. Apa bacaannya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu wasiat Nabi kepada Sayyidina Mu'adz. Jangan ditinggalkan kita membaca Allahumma a'inni. Ya, banyak orang pengen kadang banyak malah ada sebagian Allahumma inni ala dzikrika. Itu salah. Allahumma a'inni, ya Allah tolongi ulun. Lamun bacaannya Allahumma a'inni, ya Allah tolongi ulun. Ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu, untuk senantiasa berzikir kepadamu. Wa syukrika, tolongi ulun untuk senantiasa mensyukurimu. Jadi kita bersyukur kepada Allah ini minta tolong juga kepada Allah. Wa husni ibadatik, dan tolongi ulun ya Allah supaya ulun dalam beribadah kepadamu ini bagus. 3, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolongi ulun untuk senantiasa ingat kepadamu. Ya Allah tolongi ulun untuk senantiasa bersyukur terhadap nikmatmu. Ya Allah tolongi ulun untuk senantiasa bisa bagus beribadah kepadamu. Ujar Nabi, jangan tinggalkan setiap habis sembahyang membaca ini. Ini dalam ilmu usul fikih, bacaan ini kan dikhususkan lawan Sayyidina Mu'adz. Tapi dalam ilmu usul fikih, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Walaupun sebab utamanya ini gasan Sayyidina Mu'adz, tapi secara umum gasan umat Nabi Muhammad. Artinya tuh boleh aja kita mengamalkan. Nah, jadi memang bagusnya bacaan-bacaan tuh kita tahu gitu, nah, bagusnya tuh. Nah. Jadi kenapa? Jadi bagusnya tuh nang kayak itu supaya ada perenungan, ada tafakkurnya. Mun kita membacanya Allahumma a'inni ala dzikri. Biasa kan sebelum membaca tasbih nang 33 tah. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 kan diawali dengan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ilahi ya rabbi, dan seterusnya. Padahal kada harus macam itu. Di dalam doa kita pun bagus juga dibaca di dalam doa. Dan bagusnya doa itu kita paham. Yajar Ustadz Abdul Samad Jasidin, doa tuh kadang mesti banyak. Doa sampai nang beberapa jam Jasidin. Pahamnya kada gitu. Nang dipinta tuh napa? Memang Allah Ta'ala tuh tahu aja. Walaupun kita kada mengerti nang kita pinta, Allah Ta'ala paham aja. Tapi itu artinya tuh Jasidin, kayak kita aja misalnya Jasidin, nah datang ke pejabat, nih umpama pejabat aja. Kita meminta sesuatu, anggaplah kita di sini gubernur paling tinggi. Datang kepada gubernur. Ya gubernur, apa keperluan? Langsung diterima gubernur. Bepandir kita. Pak gubernur,
kami ini ada hajat lawan pian, hajatnya ini nah. Lalu kita berpandir dengan bahasa nang kita tuh ada paham. Gubernur paham ya bahasanya, tapi kita seorang ada paham, tapi kita hafal. Nah, juga unggut gubernur juga gubernur paham lah pinta tuh apa, ada paham jar. Maulah kita kayak itu. Anto lawan gubernur gitu. Kita mesti berpandir lawan bahasa nang kita paham, sidin paham. Ya memang Allah Ta'ala kada kawabang dikiasakan kayak itulah. Cuma lawan makhluknya tuh kayak itu kita, apalagi Allah Ta'ala. Artinya tuh bagus, doa nang kita pinta tuh kita tahu artinya. Makanya jadi Ustaz Abdul Samad tuh kalau saya banyak-banyak minta tuh Sidin. Lalu saya membaca doa apa? Allahumma rzuqna at-taubata wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wa husnul khatimah. Itu kita maunya kabul di Sidin. Dunia akhirat tuh ya. Nah, itulah. Nah, cuma salahkah kita minta banyak kepada Allah? Kada salah juga. Kada salah. Artinya Allah Ta'ala tuh ketujuh himong semakin rancak kita berdoa, tandanya kita itu semakin rancak ingat kepada Allah. Cuma tadi nang bagusnya tadi nang kita pinta kepada Allah tuh mun kawa kita tahu artinya gitu. Mun kawa tuh tahu artinya. Tanda orang bersyukur tuh, tanda orang bersyukur. Tanda orang bersyukur kepada Allah itu apa? Jar Nabi, inna ashkaran nas lillahi tabaraka wa ta'ala ashkuruhum linnas. Inna ashkaran nas lillahi tabaraka wa ta'ala ashkuruhum linnas. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya orang nang paling bersyukur kepada Allah, tandanya orang nang bisa bersyukur, orang nang bisa berterima kasih lawan manusia, itu tanda orang nang bersyukur kepada Allah. Tandanya orang nang bersyukur lawan manusia. Sederhananya kayak ini aja, sederhananya nih. Misalnya kita memberi orang atau orang memberi kita sesuatu, kita beri orang misalnya ambil orang berenai dah kena pulang ada pulang seikong pulang kita beri terima kasih pala alhamdulillah mudahan pian ini. Nah itu beda tak? Jadi kita melihat orang ini tandanya bersyukur kepada Allah ketika dapat nikmat dari manusia, artinya dapat bantuan dari manusia, berterima kasih. Bila inya berterima kasih setiap bantuan yang didapat dari manusia, itu tanda inya tuh bersyukur kepada Allah. Tanda. Nah, anak ke orang tua memberi anak jar sepatu hanyar, jadi nang jar si anak terima kasih malah mudahan pian panjang umur banyak berejeki. Tuh si anak tadi berterima kasih lawan orang tuanya, tuh tanda si anak tuh bersyukur kepada Allah. Kenapa? Hakikat daripada orang nang bersyukur kepada manusia, hakikatnya bersyukur kepada Allah. Karena kada mungkin orang ini bersyukur kepada orang tua tadi kecuali Allah yang memberikan rasa ingin berterima kasih itu kepadanya. Jadi hakikatnya orang yang bersyukur lawan manusia itu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bukan berarti manusia itu Allah Ta'ala lain, cuma hakikatnya tenan. Nah, apalagi ujar Nabi, man suni'a ilaihi ma'ruf, siapa yang diberikan kebaikan oleh orang lain, barangnya apakah? Faqala li fa'ilihi, lalu dia mengatakan bagi orang yang memberi kebaikan kepadanya, apa yang dikatakannya? Jazakallahu khaira faqad ablagha fis sana. Orang memberikan kepada kita kebaikan lalu kita ucapkan kepadanya jazakallahu khaira,
maka kata Nabi faqad ablagha fis sana, maka dia telah memuji Allah dengan pujian yang tinggi. Orang memberi kita, lalu kita jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kepadamu dengan kebaikan yang lebih. Nah, artinya dua tuh anunya tuh dapatnya kita tuh. Pertama, kita memuji Allah, kita memuji hambanya. Nah, sama juga taulah ketika misalnya orang nih memuji kita, kada usah kita nang pina macam-macam. Ya orang masya Allah pian pak ini, wah kada jua aku ini aja ini. Kada usah kita. Bila orang memuji kita, napa tanggapan kita cukup, alhamdulillah, itu aja. Mau pian baiknya ini, alhamdulillah. Ada pulang orang pian ini, alhamdulillah. Apa maksudnya? Ketika orang memuji kita, kita bolehkan pujian itu kepada Allah. Pian bagusnya ini ujar kita, alhamdulillah, segala pujian hanyalah untuk Allah. Orang memuji kita, kita bolehkan pujian kepada Allah. Insya Allah kada sampai ganal gulu baju orang ta. Kada sampai nang timbul rasa sombong gitu. Kenapa? Ketika orang memuji kita, ingat kita nang berhak dipuji itu hanyalah Allah. Tapi misalnya dipuji kita, wah nyatai seorang nih, nyatai seorang nih, nyatai seorang nih. Ketika dipuji lupa kepada Allah, nah di situ iblis masuk, timbul rasa tinggi hati, sombong, takabur dan sebagainya. Nah, jadi fa in ghafaltu an dzalika fayuzilu anni ni'matahu, maka jikalau aku lupa daripada bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang banyak itu, fayuzilu anni ni'matahu, maka Allah akan menghilangkan daripadaku akan nikmat-nikmatnya tersebut. Iya nang inna adabila syadid tadi, orang nang kufur daripada nikmat, maka orang kufur daripada nikmat ini pian tanda orang kada menyukuri. Bila orang kada menyukuri itu hatinya napa ya? Mesti sedih terus. Orang nang kada bersyukur tuh pasti hatinya sedih. Sebab antara syukur lawan sabar tuh kan nya, bilanya syukur tak bawah sabarnya, bila sabar tak bawah syukurnya. Nah kayak itu nah. Modelnya kayak siang lawan malam, siang lawan malam, bilanya siang hilang malamnya, bilanya malam hilang siangnya. Nah, jadi artinya orang nang kada bersyukur tuh tanda orang nang hatinya sedih. Beribadah di kala hati sedih itu kada sama lawan kita beribadah di kala hati senang. Bila beribadah di kala hati senang, lalu kita menyukur nikmat. Lamun beribadah di kala hati sedih, beribadah juga cuma ya Allah kenapa ulun kayak ini aja. Nah lalu seolah-olah nikmat Allah tuh sedikit benar lawan inya. Nah. Jar Nabi ittala'tu fin nar fara'aitu ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al fuqara wattala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an nisa. Aku diperlihatkan Allah Ta'ala surga, ternyata kebanyakan isi surga itu adalah bubuhan orang miskin. Dan aku diperlihatkan Allah Ta'ala neraka, ternyata kebanyakan neraka itu isinya babinian. Umma aja babinian, tak umma. Nah. Berarti kan babinian ini kada rajin lebih ibadah, rajin. Majelis taklim tuh pin paling banyak majelis taklim babinian kah majelis taklim lalakian kah? Tak banyak majelis taklim babinian. Masalahnya apa babinian tuh? Ujar Nabi, innahunna yakfurnal ashir. Sebabnya itu, yakfurnal ashir itu napa? Kada bersyukur lawan laki. Nah kaitannya kada bersyukur lawan laki, nangaran laki ini kan jangan disamakanlah orang nang bagajih 50 juta sebulan.
Jangan disamakan orang nang menukarakan bini emas sebulan 10 gram. Jangan disamakan laki seorang ada kayak itu. Nah, lalu oh, pian ini tuh kawan ulun tuh nah, saben bulan lakinya menukarakan emas 5 gram, saben bulan 5 gram. Jenang laki itu orang, aku kada itu kayak apa? Nah, lalu nang bini itu bang, itu salah satu di antara penyebabnya yakfurnal ashir. Kada bersyukur lawan nikmat nang diberikan laki. Satu. Nang kedua, sebabnya kenapa maka bebinta banyak? Karena memang jumlah babinian tuh lebih banyak dari lelakian. Jumlah babinian perbandingannya berapa di dunia nih jar? Hampir 1:7. Jadi lakian saikong binian 7 perbandingannya tuh nah. Jadi wajar aja jika ibarat 1000 ikong 50%, lelakian 500. Mau 50%, mau 1:7 berapa? Banyak benar. Nah jadi itu aja masalahnya. Memang tak banyak bebinian. Bukan berarti binian tuh kada rajin beribadah, rajin. Nah cuma itu bang, tapi memang tak banyak jumlah bebinian lawan. Nah itu deh yakfurnal ashir. Kebanyakan sebahagian bebinian itu kada menyukuri nikmat. Sebagian, tapi kada sabarataan jiwa mun di sini ulun yakin menyukur nikmat aja ibu ngalih tapi insyaallah dah sabujur pian menyukuri aja. Nah itulah. Nah wa yudhiquni ba'sahu wa nikmatahu, dan merasakan kepadaku siksanya dan azabnya lamun kada menyukuri. Kemudian waqad ba'atsa ilayya rasulan wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sampai di sini pelajaran kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada barakahnya, manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التأويل ورزقنا فهما استقاما إنك على كل شيء قدير. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.